Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini pertemuan kita yang ke-15 insyaallah taala pada kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi. Allah Subhanahu wa taala mudahkan sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Malam ini kita akan bahas masuk pada pembahasan yang ke-15 atau poin yang ke-15 atau prinsip yang ke-15 insyaallah taala. Dan prinsip yang ke-15 ini merupakan prinsip yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh kebanyakan para penuntut ilmu. Beliau mengatakan al-maqidu al-khamisa asyara, prinsip yang ke-15, raddu muskilihi ila ahlihi, yaitu mengembalikan masalah yang rumit, masalah agama yang rumit kepada ahlinya, Jika terdapat permasalahan yang rumit dalam permasalahan agama, maka kembalinya harus kepada para ulama. Harus kepada para ulama, ahlinya yang harus berbicara. Seseorang tidak boleh berbicara sesuai dengan hawa nafsu ataupun keinginannya. Kenapa demikian? Karena terkadang ada ilmu atau kasus-kasus tertentu yang mana ilmu kita tidak sampai ke sana. Namun para ulama dengan pengalaman mereka dan pahaman mereka terhadap dalil, mereka mampu memecahkan masalah-masalah tersebut yang tidak dimampui oleh banyak orang. Contohnya kasus besar yang terjadi, ini merupakan salah satu kasus yang memang kontemporer yang sangat besar yang terjadi, yaitu tatkala Saddam Hussein rahimahullahu ta'ala ingin menyerang Saudi Arabia. Waktu itu. Maka dengan kekuatan militer yang waktu itu tidak sekuat saat ini, namun adanya uang yang mereka punya, mereka bertanya, raja pada saat bertanya kepada mufti, yaitu pada saat itu yang menjabat sebagai mufti adalah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wahai Syekh, apa pendapat Anda jika kita membayar orang-orang kafir untuk menjaga dan melindungi nyawa kaum muslimin yang ada di Saudi Arabia? Maka Syekh bin Baz mengatakan boleh. Tidak masalah, boleh. Ini masalah besar. Masalah apa? Masalah besar. Tidak boleh seorang ustadz pun berbicara masalah sebesar ini, kecuali para ulama. Dan para asatidzah yang berbicara masalah ini, dia hanya menukil ucapan para ulama. Karena kita atau para asatidzah ilmunya belum sampai ke sana.
Belum sampai ke sana. Apalagi yang berkaitan dengan nyawa manusia. Nyawa manusia. Maka Syekh bin Baz mengatakan boleh. Nah, namun di tempat yang lain Syekh Albani mengatakan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini masalah yang terjadi di antara para ulama. Yang mana kita tidak mampu membaca kasusnya sampai ke sana. Simpelnya adalah jika kita punya rumah kita akan dirampok oleh seorang perampok. Dan tetangga kita orang non-muslim atau orang kafir yang pandai bela diri. Kita minta, yang merampok kita orang muslim. Kita minta tolong sama dia. Orang kafir tersebut kita minta tolong. Boleh atau tidak untuk menghalangi, mencegah perampok yang tadi? Boleh, tidak masalah. Kalau perkara yang kecil seperti ini saja boleh. Bagaimana kalau perkara yang besar yang berkaitan dengan nyawa kebanyakan manusia? Nyawa kebanyakan manusia. Nah, para penuntut ilmu dalam hal ini harus memperhatikan masalah-masalah yang dia pahami dan dia tidak pahami. Saat ini kita melihat banyaknya para penuntut ilmu yang baru pemula, yang baru bisa bahasa Arab, yang tiba belajar bahasa Arab, kemudian dia mulai sedikit tahu, dia mulai mengkritik fatwa-fatwa para ulama. Dia mulai mengkritik fatwa-fatwa para ulama. Padahal dia enggak paham apa landasan dari fatwa para ulama tersebut. Bahkan cenderung kepada mereka bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan. Ini bukan berarti tidak boleh belajar bahasa Arab, bukan. Akan tapi belajar bahasa Arab dengan tujuan yang salah, ini salah. Ini salah. Belajar bahasa Arab untuk memahami agama itu merupakan perkara yang terpuji. Tapi kalau tidak dibarengi dengan bimbingan para ulama, orang-orang akan tersesat dalam hal ini. Karena dia mulai memahami fikih dengan sendirinya, usul fikih dengan sendirinya, akhirnya dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka raddu muskili ila ahlihi, kembalikan pada masalah yang rumit dalam masalah-masalah agama itu kepada ahlinya. Apa kata beliau? Fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahaqinatihi wal jahabati min ahlihi lihilli muskilatihi. Orang yang mengagungkan ilmu akan mengembalikan perkara yang rumit, urusan yang rumit kepada ahlinya. Ini merupakan salah satu adab besar penuntut ilmu. Jangan sampai kita berbicara melampaui batas pengetahuan kita. Karena saya kenal seseorang, dia baru belajar bahasa Arab, kemudian dia mengkritik Abu Syuja'ah rahimahullahu ta'ala. Dia mengkritik Abu Syuja'ah rahimahullahu ta'ala. Nah, ini tidak pantas. Baru belajar bahasa Arab berani mengkritik siapa? Abu Syuja'ah. Sementara Abu Syuja'ah merupakan salah satu pentolan besarnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Mengkritik kitabnya Abu Syuja'ah. Kemudian juga beberapa beliau mengkritik Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini keliru. Ini bagian keliruan besar terjadi pada penuntut ilmu yang baru tahu-tahu bahasa Arab, kemudian dia mengkritik para ulama. Akan kita bahas insyaallah ta'ala bagaimana adab-adab kita sebagai penuntut ilmu. Maka orang yang mengagungkan ilmu, seorang penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu, dia akan mengembalikan masalah-masalah besar kepada ahlinya. Dan dia tidak akan berbicara. Karena ingat sesungguhnya setiap yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada terjadi perselisihan pendapat antara para asatidzah kibar, ya kita diam aja lah. Enggak usah banyak cakap. Diam aja. Mereka punya ilmu tentang hal itu. Apalagi kalau berananya para ulama. Mereka berselisih pendapat. Terjadi perselisihan pendapat antara Syekh bin Baz kemudian Syekh Albani, itu hal biasa. Tapi mereka tidak saling apa? Tidak saling menyesatkan. Tidak saling menyesatkan, bahkan saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Makanya Syekh bin Baz ketika berfatwa lain, maka Syekh Albani juga berfatwa lain. Tapi ketika Syekh bin Baz ditanya siapakah mujaddid umat ini, apa kata Syekh bin Baz? Albani rahimahullahu ta'ala. Memuji siapa? Syekh Albani. Walaupun mereka berselisih pada banyak pendapat, tapi tatkala ditanya siapakah mujaddid umat ini, pembaharu umat ini, apa kata beliau? Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Inilah para ulama. Beda dengan kita. Sedikit tahu mulai besar kepala. Ini tidak punya adab dalam ilmu. Tidak punya adab dalam ilmu. Kemudian apa kata beliau? Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq.
Dan dia tidak boleh membebani dirinya pada sesuatu yang tidak dia mampu. Yang kita tidak mampu tidak boleh kita berbicara. Yang kita tidak punya ilmu tentangnya tidak boleh kita ngomong. Kita boleh ngomong kalau ada nukilan para ulama. Itu bisa kita ngomong. Tapi kalau tidak ada nukilan para ulama maka hukumnya haram kita berbicara. Kenapa? Apa kata beliau? Khaufan minal qawli 'ala Allahi bila ilmin. Khawatir, takut dia mengucapkan sesuatu atas Allah tanpa ilmu. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang Allah tanpa pengetahuanmu. Sesungguhnya inna as-sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal iftira 'ala din, dan berdusta atas agama, atas nama agama. Dan kita lihat saat ini subhanallah banyaknya para duat yang tidak punya ilmu. Mereka serama berdasarkan logika mereka masing-masing tanpa ada dalil. Tanpa berdasarkan dalil. Apalagi kita lihat para dai banyak yang cerita di mimbar-mimbar mereka, di pengajian-pengajian itu dongeng-dongengnya dia ceritakan. Ya, dongeng-dongeng yang dia ceritakan, sehingga tidak membimbing lagi umat, justru membodoh-bodohi umat. Tidak menjadikan umat makin cerdas, tapi menjadikan umat makin apa? Makin bodoh dan makin jauh dari agama. Ini selaras dengan firman sabda Rasulullah SAW. Inna Allah la yanzi'al ilma intija'an min suduril ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu, tidak mengangkat ilmu itu secara langsung dari dada-dada para hambanya, dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara Allah matikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai apabila tidak lagi tersisa orang alim, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai ulama mereka. Dan mereka ditanya, akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan. Tersesat dan menyesatkan. Dan ingat, obat ketidaktahuan itu hendaklah banyak bertanya. Banyak bertanya. Suatu hari, beberapa para sahabat melakukan perjalanan. Maka, salah satu di antara mereka, kepalanya terkena batu. Batu. Fasajja ra'sahu. Kemudian pecah kepalanya dan kelihatan otaknya. Karena pecah tempurung kepalanya. Kontrol dia tidur di malam hari, dia dalam kondisi junub. Besok paginya dia mau salat subuh, dia bertanya kepada para sahabat yang lain. Teman-teman yang lain dia tanya, hal tajiduna li rahsatan an natayammama? Apakah kalian mendapati aku keringanan untuk tayamum? Apa kata para sahabat yang lain? La najidu laka ruhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati kamu keringanan sementara engkau mampu menggunakan air. Faghtasala famat. Kemudian sahabat tersebut mandi dan meninggal dunia. Karena sebab apa? Karena sebab jawaban yang salah, nyawa orang hilang. Ini hati-hati. Hati-hati, kalau kita tidak tahu masalah agama, kembalikan kepada ahlinya. Jangan berbicara tanpa ilmu, akhirnya menyesatkan orang atau bahkan mencelakai orang. Seperti juga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW berita tersebut. Maka Rasulullah sangat marah sampai beliau berbicara dengan nada yang keras. Apa kata beliau? Qatalakumullah. Sungguh kalian telah membunuhnya, semoga Allah bunuh kalian. Semoga Allah membunuh kalian. Marahnya Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ala tas'alu illam ta'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya kalau kalian tidak tahu? Innama syifa'ul iyyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan itu kau bertanya. Kamu banyak bertanya kepada ulama. Maka para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iftira 'ala din. Khawatir kita berdusta atas agama. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata palsu atas namaku, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. Ini ancaman yang sangat besar. Hadis ini merupakan hadis mutawatir. Yang meriwayatkan hadis ini sekitar 70 sahabat.
70 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sehingga derajatnya mutawatir disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. 70 sahabat meriwayatkan hadis ini. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata palsu atas namaku, maka siap-siap dia memilih tempat duduknya di neraka. Ini bukan main-main. Bukan main-main. Makanya di antara adab besar penuntut ilmu, hendaklah dia mendudukan posisinya pada kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak boleh berbicara hal-hal besar sementara dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Fahuwa yakhafu sahtatar rahmani qabla an yakhafa sautas sultan. Nah, ini luar biasa kata-kata beliau. Kenapa? Karena dia takut murka Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut murka Allah Subhanahu wa taala daripada dia takut apa? Hukuman para pemimpin. Hukuman cambuk, hukuman penjara. Dia lebih takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbicara tentang Allah tanpa ilmunya, dia lebih khawatir, dia lebih takut daripada dia takut kepada siapa? Hukuman para pemimpin, para sultan. Ini seharusnya penuntut ilmu yang harus kita lakukan. Sehingga ketika terjadi polemik besar, kita lihat setiap kali mau pemilu, itu biasanya para penuntut ilmu itu ribut. Ribut. Ikut pendapat siapa, Ustaz? Ada yang bilang boleh milih, ada yang bilang tak boleh milih. Terserah antum, yang penting antum tidak saling menyalahkan. Yang penting antum tidak saling menyesatkan. Antum lihat ustaz mana yang paling amanah menukil, menurut antum paling amanah menukil pendapat para ulama, antum ambil pendapatnya, kemudian antum memilih tanpa menyalahkan yang tidak pilih. Yang tidak milih juga demikian. Dia tidak menyalahkan yang ikut memilih. Ini masalah-masalah yang sudah sejak dahulu ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama yang lainnya. Apa kata beliau? Fa innal ulama'a bi ilmin takallamu. Inilah bedanya antara kita dengan para ulama. Karena sesungguhnya para ulama itu berbicara berlandaskan ilmu. Sementara kita berbicara berlandaskan hawa nafsu dan kemauan klien kita. Betul atau tidak? Para ulama kita Masya Allah, makanya dahulu banyak para ulama yang tidak mau jadi qadhi. Tidak mau jadi qadhi. Qadhi itu hakim pengadilan tinggi negara, itu namanya qadhi. Jadi para ulama dahulu itu lari dari qadhi. Kenapa? Karena mereka takut jangan sampai dia memutuskan sebuah urusan tidak berdasarkan norma-norma agama, namun berdasarkan siapa yang pesan. Siapa yang pesan? Bahkan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala gara-gara tidak mau jadi qadhi dicambuk sampai tangan beliau bengkak. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala karena tidak mau jadi qadhi, tidak mau jadi hakim tinggi negara, maka beliau dipenjara dan beliau dilarang berfatwa. Dilarang berfatwa oleh siapa? Pemimpin pada saat itu. Karena saking takutnya mereka nanti berbicara sesuatu bukan pada ini para ulama. Kalau sekarang ini jadi hakim, orang berebutan. Apalagi kalau jadi jaksa. Orang rebutan karena banyak fulusnya. Padahal dahulu para ulama kita takut sekali kalau jadi hakim. Jadi apa? Jadi hakim kenapa? Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban. Karena hakim, jaksa ini akan membenarkan semua yang siapa yang paling kuat dananya. Siapa yang paling kuat bayarannya terkadang. Maka ini yang mereka takutkan para siapa? Para ulama dahulu. Sehingga mereka berbicara. Apa kata Syekh? Fa innal ulama fa in takallamu bi'ilmi. Apabila mereka berbicara berdasarkan ilmu. Mereka berbicara berdasarkan ilmu. Makanya para ulama kita jika mereka salah dalam fatwa mereka, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Rasulullah mengatakan idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahidun. Sesungguhnya apabila seorang ulama beristihad kemudian dia benar dengan istihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Apabila dia salah maka dia dapat satu pahala. Wa bi basiratin nafidin sakatu, dan dengan ilmu juga mereka berdiam. Mereka tidak berbicara juga dengan ilmu. Fa in takallamu fi muskilin fatakallam bikalamihim. Apabila para ulama berbicara
pada satu masalah yang urgent, yang rumit, maka hendaklah engkau menukil pendapat-pendapat mereka. Boleh kita berbicara tapi kita nukil pendapat para ulama. Ulama fulan mengatakan begini, ulama fulan mengatakan begini. Kemudian beliau mengatakan, wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasa'ahum. Apabila mereka diam, maka kamu juga diam. Apabila mereka diam, maka kamu juga diam. Enggak usah bilang, enggak usah bicara. Kenapa? Karena para ulama mendiamkan. Dan berapa banyak masalah-masalah fikih yang kami dapatkan. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, beliau hanya mengatakan, pada masalah ini aku taklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau tidak berani membahas. Setingkat siapa Syekh Utsaimin? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya pada masalah ini, beliau tidak bisa menjawabnya. Apa kata beliau? Pada masalah ini aku taklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allahu Akbar. Beliau tidak mau berfatwa tanpa ilmu. Beliau menukil siapa? Fatwanya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita mulai masuk pada masalah-masalah besar. Wa min asyakkil muskilatil fitanil waqi'ati. Dan di antara yang sangat rumit yang terjadi, fitnah-fitnah yang terjadi, ya, al-waqiyah, fitnah yang terjadi, wan nawajilil hadithati, dan masalah-masalah kontemporer yang terjadi. Masalah kontemporer secara garis besar itu ada dua para ikhwah. Secara garis besar ada dua. Masalah kontemporer yang hanya berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Hukum-hukum apa? Fikih. Maka pembahasan adalah pembahasan yang sangat ringan. Kita dengar penjelasan para ulama, kemudian berdasarkan dalil, kemudian bisa kita ikut juga andil dalam apa? Dalam mengambil fatwa mereka. Nah, ini masalah seperti misalnya yang terjadi masalah kontemporer seperti apa? Seperti dropship. Ini masalah kontemporer. Yang mana bahasan-bahasannya sangat apa? Sangat ringan. Namun ada masalah kontemporer yang berat. Yang berat. Masalah kontemporer yang berat ini tidak boleh satupun berbicara kecuali ulama. Kecuali ulama. Ustadz sekelas apapun ustadznya, dia tidak boleh berbicara kecuali dia ngambil fatwa para ulama. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah besar, contohnya seperti berkaitan dengan masalah nyawa manusia. Nyawa manusia. Maka tidak boleh berfatwa sembarangan. Kalau salah berfatwa maka hancur semuanya. Sehingga pada masalah-masalah yang besar, hendaklah para ulama lah yang berbicara. Adapun kita cukup kita dengar apa petua dari para ulama. Dan ini merupakan salah satu adab besar penuntut ilmu dalam mengagungkan ilmu. Allati tatakatharu ma'al imtidadi zamani, yang mana banyak terjadi di masa-masa sekarang. Banyak sekali masalah kontemporer itu terjadi. Terjadi. Di mana-mana kita lihat banyak terjadi, ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar-besar itu urusannya para ulama dan bukan urusan kita. Kenapa demikian? Apa kata beliau? Wan najuna min naril fitani as-salimuna min wahijil mihani hum man faj'a ilal ulama'i wa lazima qawlahum. Orang yang selamat dari fitnah tersebut adalah siapa? Adalah orang yang menyerahkan urusan besar itu kepada para ulama dan berpegang teguh dengan ucapan-ucapan mereka. Lebih selamat kita apa? Kita diam. Lebih selamat kita ikuti para ulama. Kita lihat subhanallah, ketika salah satu contoh masalah kontemporer besar yang terjadi pada masyarakat Palestina waktu itu. Mereka bertanya kepada Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Wahai Syekh, ini berkaitan dengan nyawa manusia jemaah. Karena Palestina dibombardir oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka bertanya kepada Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Wahai Syekh,
apakah masyarakat Palestina wajib hijrah meninggalkan Palestina ataukah mereka mempertahankan kota Al-Qudus? Apa kata Syekh? Wajib bagi seluruh masyarakat Palestina untuk meninggalkan Palestina. Wajib bagi seluruh masyarakat Palestina untuk meninggalkan Palestina. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mereka tidak punya kekuatan. Kalau mereka bertahan di negeri mereka, mereka akan dibunuh, diperkosa dan dibantai habis-habisan. Subhanallah, ketika fatwa ini keluar, mulailah orang-orang yang ruasa, orang-orang yang kecil-kecil ilmunya mulai muncul. Mulai muncul mengatakan apa? Itu ulama penakut. Itu ulama apa? Penakut. Itu ulama pengecut. Masa kita harus meninggalkan kota Al-Qudus? Kita lawan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, yang kita lihat sampai saat ini tak terselesaikan. Andai kalau saat itu mereka mengikuti fatwa Syekh Albani, mungkin sudah selesai masalah Yahudi saat ini. Selesai masalah Yahudi saat ini. Tapi karena mereka menentang para ulama, ngeyel dengan fatwa para ulama, menganggap fatwa mereka lebih benar, menganggap sikap mereka lebih benar, akhirnya Allah hukum mereka sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Ini perkara yang besar. Yang berbicara bukan orang-orang sembarangan, hanya para ulama yang mampu mengambil ibrah atau mengeluarkan fatwa dan pelajaran besar dalam masalah-masalah besar seperti ini. Kemudian apa kata beliau? Karena ulama juga manusia. Apa kata beliau? Wa in istabaha alai syai'un min qaulihim ahsanadh-dhanna bihim. Nah, ini sikap yang paling selamat. Apabila fatwa para ulama itu ada iskal dalam hatinya, tidak mengenakan hatinya, ini kok kayak gini lah fatwa ulama fulan. Maka apa yang harus dia lakukan? Ahsanadh-dhanna bihim. Hendaklah dia berhusnudzon kepada para ulama. Dia tidak boleh mencela, dia tidak boleh caci maki, dia tidak boleh ini itu. Karena kita saat ini subhanallah, ketika ada ulama, ketika ada salah satu ulama berfatwa beginian, kita lihat bermunculan bibit-bibit kecil yang tidak bertanggung jawab. Mereka mulai bermunculan dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh, menyalahkan Syekh Shalih Fauzan, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Saya katakan dia ulama besarnya. Padahal subhanallah, dia tidak punya ilmu sama sekali. Dia tidak punya ilmu sama sekali tentang masalah-masalah besar seperti ini. Makanya apabila ada sesuatu yang difatwakan para ulama, masalah besar yang difatwakan para ulama, namun ada dalam hati kita itu muskil, tidak mengenakan, itu muskil tidak mengenakan hati kita, kok kayak gini lah pendapatnya. Pernah nggak antum seperti itu? Sering ya? Kok kayak gini? Apa sikap seorang penuntut ilmu? Karena dia memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, apa kata Syekh? Ahsanadh-dhanna bihim. Hendaklah dia husnudzon kepada para ulama. Kepada para ulama. Fataraha qawlahu wa akhadha biqawlihim. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia buang pendapat pribadinya sendiri dan dia ambil pendapat para ulama. Kenapa demikian? Fattajribatu wal hibratu hum kanu ahaqqu biha wa ahlaha, kata beliau. Kenapa? Karena sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan para ulama itu sudah makan garam. Sudah makan garam. Sementara kita belum sampai ke sana. Sama dengan ketika bab 8 kita bahas. Bab masalah 8-9. Makanan orang dewasa itu tidak layak dimakan oleh anak kecil. Seorang kawan bercerita, ketika anaknya baru ada seorang temannya, anaknya baru lahir, dia nanya sama dia, temannya nanya sama kawan, bagaimana caranya mentahnik anak yang baru lahir pakai kurma? Maka si kawan bilang, anak nggak tahu. Maka kawan ini tanpa bertanya kepada yang lain lagi, dia mengambil sebutir kurma dan dia kunyah kurmanya, jamaah. Dia kunyah kurma, kemudian ketika kurma itu sudah halus, dia ambil kurmanya, dia masukkan ke mulut anak bayi yang baru lahir. Meninggal anaknya, jamaah. Meninggal anaknya. Kenapa? Karena itu bukan makanan orang besar. Bukan makanan orang besar.
Anak kecil umur 2 tahun disuruh makan sate padang, sanggup? Nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Kenapa? Karena makanan orang dewasa tidak layak dimakan oleh anak-anak kecil. Demikian pula ilmu yang besar tidak akan diterawang oleh para penuntut ilmu yang masih seperti kita-kita ini. Itu bukan makanan kita, makanan para ulama. Maka kita kembalikan kepada mereka. Sikap yang paling benar adalah apa? Fataraha qawlahu wa akhadha qawlahum. Dia buang pendapatnya, dia buang egonya, dia lemparkan fatwanya sendiri, kemudian dia ambil pendapat para ulama. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, para ulama kita itu sudah makan garam. Sebelum kita hadir dan sebelum kita tahu tentang masalah-masalah pelik tersebut, para ulama kita sudah menghadapinya sejak dahulu, bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang. Apalagi kita lihat ulama-ulama Saudi, subhanallah. Mereka merupakan ulama-ulama yang sangat amanah dalam hal-hal fatwa. Karena dalam satu pendapat mereka harus kumpul. Di antaranya lajnah daimah. Lajnah daimah itu bukan kumpulan orang-orang seperti kita. Tapi itu kumpulan ulama-ulama besar yang duduk kemudian berfatwa pada satu masalah. Ada di sana ahli usul fikih, ada di sana ahli fikih, ada di sana ahli hadisnya, ada di sana ahli akidah. Mereka kumpul kemudian membahas satu masalah, maka disimpulkanlah kemudian terjadilah fatwa. Saking hati-hatinya mereka. Mereka. Maka para penuntut ilmu tugasnya adalah apa yang dikatakan para ulama, yang dia tidak punya pengetahuan, maka hendaklah dia buang egonya dan dia ambil pendapat para ulama. Kemudian ini yang pertama, apabila terjadi iskal. Yang kedua, kata beliau, wa idza ikhtalafat aqwaluhum, apabila para ulama berselisih pendapat. Berselisih pendapat pada masalah yang pelik, masalah yang besar. Lazima qawla jumhurihim wa sawadihim, maka hendaklah dia mengambil pendapat yang paling mayoritas. Dia mengambil pendapat yang paling mayoritas. Jangan dia mengambil pendapat yang paling sedikit. Jangan sampai ada 10 ulama berpendapat boleh, kemudian 1 ulama berpendapat tidak boleh, yang diambil yang satu. Dalam masalah yang pelik-pelik tersebut, yang masalah yang rumit, masalah nyawa dan lain sebagainya, dia ambil fatwa yang 1 orang, dia tinggalkan fatwa 10. Akhirnya apa? Akhirnya rusak semuanya. Maka dia ambil apa? Dia ambil qaulu jumhurin. Dia ambil pendapat yang mayoritas, kemudian dia tinggalkan pendapat yang minoritas. Itharon lissalamah. Kenapa demikian? Karena untuk memprioritaskan keselamatan. Untuk memprioritaskan keselamatan. Apa kata beliau? Fassalamatu la ya'diluha syai'un. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Maka para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan adab yang sangat luar biasa bagi para penuntut ilmu. Yang mana kita lihat saat ini banyak para penuntut ilmu yang mudah berkomentar. Antum lihat kalau kita lihat di Facebook, kemudian bagaimana orang-orang yang baru muncul, yang dia pengen terkenal, dia buat satu kasus, kemudian dia mengomentari ulama-ulama besar, padahal dia tidak punya kapasitas sama sekali. Ini adalah ciri dari orang yang tidak menghormati dan tidak mengagungkan ilmu. Orang mengagungkan ilmu adalah orang yang menghargai para ulama. Orang yang menjadikan para ulama sebagai panutannya. Sebagai apa? Contoh dan teladan. Wa ma ahsana qaula Ibnu Asim fi Murtaqal Wusul. Dan sangat bagus petua dari siapa? Ibnu Asim dalam kitabnya Murtaqal Wusul, beliau mengatakan wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinun adh-dhanna bi ahlil ilmi. Dan wajib bagi para penuntut ilmu ketika ada masalah-masalah besar adalah apa? Hendaklah dia husnudzon kepada para ulama. Husnudzon kepada para ulama. Dan husnudzon itu merupakan sifat yang paling selamat. Sifat yang paling selamat dari sifat-sifat para penuntut ilmu. Nah, kita mulai masuk pada yang kita singgung di atas tadi.
Apa kata beliau? Wa min jumlatil muskilati, dan di antara contoh masalah-masalah yang rumit. Ini harus hati-hati. Di antara contoh masalah-masalah yang rumit, raddu zallatil ulama, tatkala engkau hendak membantah kesalahan-kesalahan para ulama. Ini di antara masalah yang pelik. Tidak boleh kita berbicara sembarangan. Seperti contoh misalnya, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala membolehkan musik. Untuk membantahnya, orang seperti kita tidak layak untuk membantah. Kenapa? Harus ada para ulama yang membantah beliau. Walaupun dia salah, untuk membantahnya sekelas kita, kita tidak punya ilmu untuk membantahnya. Untuk membantah Ibnu Hazm Al-Jauziyah bahwa beliau salah, memfatwakan musik itu boleh, harus ada ulama yang membantahnya. Dalam membantah harus ada ulama, baru kita menukil pendapat para ulama yang lain. Contoh seperti kita menukil Imam Syafi'i mengharamkan musik, Imam Malik mengharamkan musik. Ada sebagian orang mengatakan Imam Ibnu Hazm tak punya ilmu, Imam Ibnu Hazm la haula wala quwata illa billah. Padahal ini luar biasa, ulama yang sangat luar biasa. Sampai-sampai sebagian ulama kita mengatakan kalau Al-Imam Ibnu Hazm Al-Jauziyah dalam ucapannya mengatakan ajma'al ulama, para ulama sudah berizma dalam masalah ini, maka apa kata mereka? Jangan pernah kau cari lagi perselisihan pendapat, enggak akan kamu dapatkan kalau Imam Ibnu Hazm sudah mengatakan apa ijma para ulama. Saking hati-hatinya beliau menukil ijma. Itu siapa? Al-Imam Ibnu Hazm Al-Jauziyah rahimahullah. Walaupun beliau salah, untuk membantah pendapat beliau harus ada para ulama yang membantahnya. Dan kita membantah Ibnu Hazm itu menukil pendapat para ulama. Bukan pendapat saya kita nukil kalau untuk bantah siapa Ibnu. Siapa saya? Siapa saya tidak kita. Tidak punya kapasitas untuk membantah Ibnu Hazm Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu contohnya. Ini adab kita kepada para ulama. Ini adab kita kepada para ulama. Dan adab inilah yang kebanyakan para penuntut ilmu kurang memahaminya. Kurang memahaminya, sehingga mereka mencederai kehormatan para ulama, menyalah-nyalahkan para ulama, mengaib-aibkan para ulama. Para subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya satu buku yang sangat bagus. Ana rasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Mengangkat celaan dari setiap para ulama yang sangat berilmu. Beliau buat buku ini, beliau menuliskan situ alasan-alasan kenapa para ulama terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dalam fatwa mereka. Dan dalam buku ini beliau sebutkan, dan buku ini sangat bagus untuk para penuntut ilmu, agar kita tahu, oh ternyata kenapa Imam Syafi'i berfatwa begini, dan Imam Abu Hanifah berfatwa begini, ternyata alasannya ini dan ini. Alasannya ini dan itu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Wal maqalatil batila li ahli al-bid'ah wal mukhalifin. Dan untuk membantah perkataan-perkataan ahli bid'ah, itu juga kita butuh para ulama, jamaah. Jangan sampai antum coba-coba bantah ahli bid'ah, nanti antum yang termakan bid'ahnya. Makanya untuk membantah ahli bid'ah kita butuh siapa? Para ulama. Karena kadang-kadang syubhat itu sangat kuat mempengaruhi jiwa kita. Syubhat sangat kuat mempengaruhi jiwa kita. Untuk membantahnya, kita harus dibimbing para ulama. Para ulama yang bantah, baru kita menukil bantahan-bantahan terhadap para ulama. Karena banyak para penuntut ilmu, ketika dihadapkan pada masalah bid'ah, mereka bingung terkadang. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu terkait hal itu. Maka kembalikan kepada bantahan-bantahan para ulama. Makanya antum lihat kalau bantahan-bantahan ilmiah bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah orang-orang ahli bid'ah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, dalam kitabnya Fatawa Al-Hamawiyah, ketika beliau nuliskan surat untuk penduduk Hama, sehingga beliau nisbatkan kepada penduduk Hama yang bertanya kepada beliau tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tulis Fatawa Al-Hamawiyah, dan beliau tulis Fatawa Al-Hamawiyah itu sangat singkat untuk membantah dan meluruskan pendapat dan pemahaman orang-orang ahli bidah di Hama waktu itu. Rahimahullahu ta'ala. Maka para ikhwah, untuk membantah ahli bid'ah kita butuh bimbingan para ulama. Artinya apa? Jangan sampai kita coba-coba, oh kayaknya saya bisa bantain bid'ah ini deh. Akhirnya kita lambat laun termakan dengan bid'ahnya. Dan itu sudah banyak.
Sudah banyak. Kalau kita sebutkan contoh-contoh, antum akan lihat, karena berapa banyak teman-teman kita yang dahulunya berada di atas manhaj salaf, kemudian menyimpang karena apa? Karena terkena syubhat dari kebidahan-kebidahan tersebut. Tidak bisa waktu. Ya, kita selesaikan sedikit ya. Fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama'ur rasikhin. Masalah ini membantah meluruskan pendapat kesalahan para ulama dan membantah kesalahan-kesalahan ahli bid'ah adalah apa? Ini tugasnya para ulama yang dalam ilmunya, Kalau tidak dalam ilmunya bahaya. Kalau tidak dalam ilmunya bahaya. Contoh syubhat yang memang kalau kita tidak melihat bimbingan para ulama, kita bisa termakan dengan syubhat tersebut. Contoh-contoh seperti syubhat adalah, dari mana kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia? Bagaimana kita bisa mengimani bahwa di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia? Allah turun ke langit dunia. Sementara beda antara Indonesia dan Amerika Serikat hampir berapa jam? Di sini malam, di sana siang. Kalau kita menetapkan Allah turun di Indonesia, berarti Allah itu ada Tuhannya orang Indonesia, ada Tuhannya orang Amerika. Paham antum? Gimana membantahnya? Membantahnya kita harus lihat para ulama. Ini salah satu syubhat yang tidak bisa kita sendiri mencernanya. Makanya dalam hal ini Syekhul Utsaimin sudah bantah semuanya, sudah selesai semua syubhat-syubhat seperti itu sudah dipikirkan oleh siapa? Syekhul Utsaimin. Sudah dibantah habis oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Sudah selesai, akar-akar masalah sudah dicabut sama beliau, jadi tidak ada lagi akarnya. Makanya kalau antum mau tahu jawabannya, baca rujukan-rujukan Syekhul Utsaimin. Sudah lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Inilah kekuatan daripada Syekhul Utsaimin. Karena kalau kita mencerna, iya juga ternyata ya. Betul atau tidak? Iya kan? Kalau kita pikir-pikir, betul juga ternyata. Karena ilmu kita nggak sampai ke sana. Apa kata Syekhul Utsaimin? Kita imani sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Tak perlu kita membayangkan, katanya. Tidak perlu kita membayangkan. Nggak perlu kita bayangkan di sana siang, di sini malam. Allah menetapkan seperti itu, kita tetapkan. Karena Allah yang maha tahu kondisi Allah turun seperti apa dan kita nggak paham. Selesai masalahnya. Selesai. Sehingga syubhat itu bisa hilang dari pikiran kita. Karena apa? Karena adanya para ulama. Apa kata beliau? Bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat wa Ibnu Rajab fi Jami' al-Ulum wal Hikam. Apa katanya? Fal jadatu salimatu 'arduha 'ala al-ulama'ir rasikhin. Jalan yang selamat adalah mengkonsultasikan masalah-masalah yang rumit kepada para ulama yang dalam ilmunya, wal istimsaku biqaulihim fiha, dan berpegang teguh dengan pendapat mereka dalam urusan tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ana mau kasih hadiah. Siapa yang pertemuan pertama sampai hari ini tidak hadir? Angkat tangan. Yang selalu hadir dan tidak pernah goib. Siapa? Masya Allah. Fadol. Kasih. Kameramen yang dapat. Karena kalau dia nggak ikut kegiatan nggak jalan. Siapa lagi? Akidikah? Kayaknya Akidikah nggak pernah alfa beliau, Masya Allah. Siapa yang hadirnya bolong-bolong, angkat tangan. Kayaknya paling banyak ini, kayaknya hadiahnya nggak cukup. Antum tagih sama PKM. Masya Allah. Fadol laki Dimas. Masya Allah. Siapa lagi? Ini bukan pujian ya. Fadol. Siapa lagi yang sering goib itu? Adalah. Antum angkat tangan? Enggak. Antum sering goib apa enggak? Enggak pernah? Bolong-bolong. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan akan datang pada poin yang ke-16 insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.